Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat mengontak Allah, menjumpai Allah, bertemu dengan Allah. Saudara-saudara, hal ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Karena dengan kita mengontak Allah yang ada di dalam roh kita, maka di dalam roh kita ada banyak kekayaan yang ada di dalam roh kita. Mengapa saudara-saudara? Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia tinggal di dalam roh kita. Saudara-saudara, seperti minggu yang lalu kita telah mendengar firman Tuhan bahwa di dalam roh kita itu kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita bisa mengalami keindahan dengan Allah. Kita bisa mengalami keintiman dengan Allah. Kita bisa mengalami yang namanya sukacita dari Allah. Kita bisa mengalami damai sejahtera dengan Allah. Wah, itu luar biasa. Kalau saudara dan saya bisa mengontak Allah, bisa bersekutu dengan Allah di dalam roh kita, itu terjadi luar biasa. Saudara akan merasakan damai, sukacita, keindahan dengan Tuhan. Tidak itu saja, saudara akan mempunyai hati nurani yang tajam. Saudara akan mengikuti hukum-hukum Allah. Ingat, persekutuan harus ada yang namanya mengikuti hukum-hukum Allah. Apa itu yang dimaksud hukum-hukum Allah atau yang ada di dalam hati nurani kita, yang ada di dalam roh kita? Itu adalah satu kehendak Allah atau rencana Allah untuk supaya kita mempunyai kehidupan yang bermoral. Kita akan hidup di dalam kekudusan, artinya dikhususkan untuk Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ saja, tapi kita akan hidup di dalam kebenaran, yaitu ketaatan kepada Allah. Jadi persekutuan dengan Allah di dalam roh kita akan menghasilkan hati nurani yang sesuai dengan kebenaran Allah, dengan hukum-hukumnya Allah. Jadi di dalam roh kita akan berbicara mengenai apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki menurut etika atau moral Allah atau sifat-sifat Allah. Saudara-saudara, karena di dalam roh kita yang sama, kita memiliki saudara-saudara intuisi. Apa itu intuisi? Untuk memberikan masa depan kepada kita yang penuh harapan. Jadi jangan lupa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa, jiwa kita harus bisa menembus ke alam roh. Di dalam roh kita. Karena di dalam roh kita ada roh Tuhan yang tinggal. Dan Dia akan memberikan hati nurani kepada kita, yaitu mengenai hukum-hukum Allah. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan sesuai dengan kebenaran daripada Allah. Dan tidak itu saja, Dia akan memberikan intuisi, yaitu memberikan masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mau bertemu dengan Tuhan yang ada di dalam roh kita, kita saudara-saudara, kita harus mematikan atau membunuh atau menyalibkan atau tidak mengaktifkan jiwa kita. Dari mana kita tahu? Karena firman Tuhan mengatakan
Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Saudara, kita sudah tahu bahwa kalau kita mau mengikut Yesus, Yesus itu ada di dalam roh kita. Jadi kalau kita akan bertemu dengan Allah Tritunggal yang bersifat roh, kita harus berjumpa dengan roh kita. Yang menjumpai roh Allah adalah roh kita. Dan roh Allah tinggal di dalam roh kita. Nah, begitu dia tinggal di dalam roh kita yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara, di situ kita harus mulai mengikut Yesus. Untuk apa? Supaya saudara mengalami keindahan, damai, sukacita, supaya saudara bisa hidup di dalam kekudusan, ketaatan, kebenaran. Kebenaran yaitu ketaatan, kekudusan yaitu dikhususkan untuk Tuhan. Kemudian saudara supaya bisa mempunyai intuisi masa depan yang penuh harapan, maka saudara dan saya harus bisa menyangkal diri. Ya, jadi intinya kehidupan Tuhan kalau ingin damai sejahtera dan sukacita, kalau ingin punya moral yang tinggi, kalau ingin punya masa depan yang penuh harapan, saudara dan saya harus menyangkal diri. Karena saudara harus mengikut Tuhan. Tuhan yang ada di dalam roh saudara. Ya, dikatakan di dalam Matius 16 ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ya, diri kita harus kita sangkal. Siapakah diri kita? Diri kita adalah nyawa kita yang lama, manusia lama kita. Atau disebut dengan hayat alamiah kita. Ya. Saudara-saudara, kehidupan jiwa kita, ya. Diri kita harus kita sangkal. Apa itu diri kita? Diri kita itu jiwa kita. Jiwa kita harus kita sangkal. Ya. Kalau saudara mau bertemu Yesus yang ada di dalam roh saudara, pikiran yang terutama pikiran di dalam jiwa itu yang terutama pikiran. Pikiran saudara harus saudara sangkal. Kalau saudara masih menggunakan pikiran saudara, saudara tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan yang ada di dalam roh saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikut aku, saudara mau bertemu Tuhan, mengontak Tuhan di dalam roh saudara. Untuk apa? Supaya saudara mengikut Yesus yang ada di dalam roh. Allah itu roh dan dia ada di dalam roh kita. Ketika kita mengontak dia, saudara, memang tempatnya di roh. Ketika jiwa kita mengontak dia, ya, jiwa kita, kita mengontak dia. Jiwa kita harus kita sangkal. Ya. Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, ya. Tuhan Yesus disalib, memikul salib, baru disalib. Kalau kita disalib bersama-sama dengan Yesus, ketika kita percaya, kita mengakui, kita mati bersama-sama dengan Yesus, kemudian setelah itu kita harus memikul salib. Artinya terus-menerus mematikan pikiran kita. Ya. Boleh nggak punya pikiran? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Ya, boleh. Tetapi pikiran kita harus
tunduk kepada Tuhan yang ada di dalam roh kita. Saudara bisa paham ini ya. Bukan saudara nggak boleh punya pikiran. Pandai boleh, pandai. Tapi jangan sampai kepandian kita menghalangi dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Jangan pikiran-pikiran kita menghalangi apa yang Tuhan tunjukkan di dalam roh kita. Amin, saudara. Nah, di sini lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, jadi kalau mau ikut Yesus yang ada di dalam rohmu, ingat, harus sangkal, harus salibkan. Apakah kita tidak boleh punya pikiran, punya jiwa yang dimaksud nyawa ini adalah diri kita, adalah jiwa kita. Nggak boleh, saudara, nggak boleh punya pikiran, boleh. Tetapi harus tunduk. Artinya kita lebih ikut Tuhan yang di dalam roh kita daripada ikut pikiran kita. Bisa paham ya saudara ya? Ya. Ya, kalau saudara sudah paham, syukur. Saya mau ajak saudara lihat sekali lagi di dalam Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal ke-9. Lukas pasal 9 ayat 23. Jadi kita harus tetap memikul salib. Artinya kita harus tetap di dalam kematian. Artinya jiwa kita harus tetap di dalam penundukan kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam. Mari kita lihat ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku. Saudara mau ikut siapa? Saudara mau ikut Yesus? Yesus ada di dalam rohmu. Allah Tritunggal ada di dalam rohmu. Sifatnya dia roh. Maka itu dia hanya bisa bertempat tinggal dalam roh. Bukan dalam jiwa. Bukan dalam tubuh. Roh adalah bagian yang paling dalam daripada tubuh kita. Daripada jiwa kita. Roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh, jiwa, yang paling dalam adalah organ roh, ya, roh. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Oh, saudara, siapa diri? Diri itu jiwa. Ya, jiwa kita harus kita sangkal. Boleh pandai? Boleh. Setelah mendapat petunjuk daripada Tuhan, gunakanlah kepandaianmu. Tapi jangan sampai kita menolak apa yang Tuhan tunjukkan. Karena Tuhan memberikan keindahan di dalam roh kita. Dia memberikan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam hati nurani kita dia memberikan kebenaran. Dan di dalam intuisi kita dia memberikan masa depan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau mengikut Yesus, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, jiwanya, pemikirannya, hidup jiwanya yang lama, manusianya lama, ya. Saudara, memikul salibnya setiap hari, ya. Jadi nyangkal diri setiap hari. Ya, jadi pikiran kita harus mendukung pengikutan kita terhadap Tuhan. Perjumpaan kita terhadap Tuhan. Ya, itu saudara-saudara. Mari sekarang kita akan lihat saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Bahwa kalau kita bertemu dengan Tuhan, harus menyangkal diri, jiwa kita harus kita sangkal. Artinya bukan kita tidak boleh punya kepandaian, ya boleh. Ya, tetapi harus tunduk kepada Tuhan yang ada di dalam roh kita. Itu namanya supaya saudara bisa mengikut Tuhan. Mari
kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh. Kenapa kita harus berjumpa kepada Allah? Kalau nanti saudara baca, Allah itu bukan di Gunung Muria. Allah itu bukan di Yerusalem. Tetapi Allah itu adalah roh. Dia tinggal di dalam roh manusia. Saudara-saudara, jadi dimanapun engkau berada, dia ada di dalam roh kita. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Allah itu roh. Ya, jadi Allah itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu roh. Sifatnya roh. Ya. Walaupun Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, sifat mereka Tritunggal itu adalah roh. Ya. Siapa yang menyembah dia, siapa yang mengontak dia, harus menyembahnya dalam roh. Jadi kalau karena Allah itu roh, saudara harus jumpai dia dengan rohmu. Ya. Saudara-saudara tidak sekedar dijumpai dengan roh kita, tetapi dalam roh kita, ya, dan kebenaran. Ya, jadi Allah itu bisa dijumpai oleh jiwa kita, oleh pikiran kita, di dalam roh kita. Karena tempatnya dia adalah roh. Nah, sekarang saudara, kita akan lihat mengenai menyembah. Ya, saudara, menyembah atau mengontak. Yaitu tadi dikatakan kalau kita mengontak dia harus ada di dalam roh kita. Jadi jiwa kita harus nembus sampai ke roh. Ya, jiwa kita harus pecah. Jiwa kita harus menyerah. Ya, jiwa kita harus tak berdaya. Dan kita baru bisa mengikuti Tuhan di dalam roh kita. Nah, saudara-saudara, kenapa saudara Allah itu Allah itu tempatnya, Allah itu tempatnya, saudara, dia itu tadi saya katakan bukan di Gunung Muria seperti yang disembah oleh orang-orang Samaria. Dan juga bukan di Yerusalem, yaitu tempat orang Yahudi menyembah dia, menyembah Tuhan. Saudara-saudara, Allah itu punya tempat. Tempatnya itu adalah roh. Dan saudara-saudara, setiap orang yang akan bertemu Tuhan, ya, itu harus mempersembahkan sesuatu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan apa yang kita persembahkan? Yang kita persembahkan adalah Tuhan. Yang kita persembahkan adalah Kristus, adalah Yesus, karena Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah Allah yang benar, kemudian dia menyatakan diri menjadi realitas, menyatakan diri apa adanya di dalam manusia yang disebut Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah realitas. Dia adalah kenyataan apa adanya Allah. Melalui saudara melihat Yesus, saudara itu bisa melihat Allah itu seperti apa. Di dalam sifatnya, di dalam kebenarannya, di dalam kekuasaannya. Coba saudara perhatikan apa yang dilakukan Yesus. Dia itu adalah betul-betul Allah. Dia adalah betul-betul Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Saudara, nggak ada orang yang bisa benar seperti dia. Nggak ada orang yang bisa taat seperti dia. Nggak ada. Cari di seluruh muka bumi. Nggak ada. Ya, nggak ada orang yang bisa taat seperti Tuhan. Nggak ada orang yang bisa benar seperti Tuhan. Saudara-saudara, itulah realitas Allah. Dia benar. Ya, saudara-saudara,
Jadi dia adalah kebenaran, dia realitas. Tidak saja secara sifat, tetapi dia adalah penuh dengan kuasa. Coba saudara, apa saja yang dia lakukan jadi. Orang mati bangkit. Orang sakit hidup kembali. Orang sakit sembuh. Orang mati hidup kembali. Apa saudara? Dia bisa lakukan semuanya. Apa saja dia bisa lakukan. Badai dan angin tunduk kepada dia. Pohon dibilang mulai sekarang kau tidak berbuah. Tidak berbuah. Dia adalah realitas Allah. Saudara lihat kasihnya. Wah, saudara, dia rela mati untuk menebus kita dari iblis, dari dosa, supaya kita menjadi miliknya. Dulu kita hamba dosa, dulu kita hamba kejahatan, sekarang kita hamba Allah, hamba kebenaran. Saudara-saudara, dia membenarkan, dia memberikan kasihnya, dan dia memberikan karunia-Nya kepada kita. Itu adalah sifat Allah. Dan dia turun menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Anak Maria, anak Yusuf. Tetapi dia adalah Allah. Dia rela mengosongkan dirinya. Di dalam hal ini, dia menanggalkan kealahannya, menjadi manusia. Untuk apa saudara? Dia mau buktikan engkau dan aku juga bisa. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus seperti dia juga mengandalkan Roh Kudus, kita bisa oleh karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi saudara-saudara, Allah itu memilih roh manusia menjadi tempat tinggalnya. Nah, saudara-saudara, jadi Allah itu roh. Dia tinggal di dalam kita. Tetapi kita juga tinggal di dalam dia. Bingung kan? Allah tinggal di dalam roh kita, tetapi kita juga tinggal di dalam dia. Pusing saya. Saudara bisa supaya tidak pusing? Saudara, mari kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 22. Efesus 2 ayat 22. Efesus 2 ayat 22. Di dalam dia, di dalam Yesus, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Jadi Allah di dalam kita, tetapi dia katakan, di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Setelah Yesus hidup di dalam roh kita menjadi batu-batu hidup. Disusun kita secara bersama-sama menjadi bangunan rumah Tuhan, rumah Allah rohani, batu-batu yang hidup, batu-batu rohani, disusun bersama-sama menjadi satu bangunan. Nah, saudara dikatakan, di dalam Yesus kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Ya. Di dalam roh. Jadi Yesus ada di dalam, tetapi kita juga ada di dalam dia. Wah, ini susah untuk menjelaskannya. Tetapi saya akan menjelaskan kepada saudara di dalam 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Ya, ini yang saya katakan tadi. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kenapa kita menjadi batu hidup? Kita ini didiami oleh Tuhan yang ada di dalam roh kita. Jadi kita batu hidup. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, rumah Allah, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang karena Yesus Kristus diperkenan oleh Allah. Jadi sudah jelas dia hidup di dalam kita, kemudian dia dipakai, kita dipakai oleh dia untuk menjadi batu-batu hidup. Dan batu-batu hidup itu dipergunakan sebagai rumah Allah, bangunan rohani, bait Allah, rumah Allah. Di mana kita tadi di dalam kitab Efesus, di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Ya, tempat kediaman Allah, bangunan rohani di dalam roh. Jadi pertama-tama roh Allah tinggal di dalam kita. Kita dipakai Tuhan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Untuk apa? Menjadi rumah rohani. Untuk melayani orang lain. Di mana kita yang didiami oleh Tuhan setelah menjadi bangunan rohani. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita ada di dalam Tuhan. Mari saudara kita lihat lagi. Saudara, sungguh sulit untuk menjelaskan bahwa bagaimana dia di dalam kita, tetapi kita juga di dalam dia. Sudah jelas tadi bahwa dia setelah di dalam kita, kita dipakai dia untuk melayani Tuhan, melayani sesama manusia, supaya kita menjadi bangunan rohani untuk melayani orang lain, supaya saudara dan saya ada di dalam Tuhan. Mari kita akan lihat lagi di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Satu Korintus 6 ayat 17. Satu Korintus 6 ayat 17. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara percaya kepada Yesus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita undang masuknya di dalam roh kita. Setelah kita undang masuk, saudara-saudara, kemudian kita dipakai Tuhan untuk menjadi rumah Tuhan, untuk melayani orang lain. Dan disitulah kita di dalam Tuhan. Nah, sekarang bagaimana penjelasannya? Saudara-saudara, kok kita bisa jadi satu? Dia di dalam kita di dalam dia. Saudara, penjelasannya adalah 1 Korintus 17. Maaf, 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan? Tuhan, kami undang engkau masuk dalam hidupku. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkaulah pemimpinku, engkaulah rajaku, engkaulah penyelamatku. Apa yang terjadi? Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, saudara mengundang dia, ya saudara-saudara, dan menjadi satu roh dengan dia. Jadi roh Allah dan roh kita itu berbaur. Wah, luar biasa. Jadi satu. Amin, saudara. Ya, jadi menjadi satu. Oke. Nah, saudara-saudara, kita sudah tahu tadi bahwa Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Ingat, dengan sungguh-sungguh, walaupun kita punya jiwa, punya hidup jiwa yang lama, harus sudah dikuburkan bersama Yesus. Kita harus tunduk pada Yesus. Karena setelah kita mati bersama Yesus, hidup jiwa kita, maka kita bangkit bersama Yesus. Tetapi hidup jiwa kita adalah hidup jiwa yang baru. Nyawa yang baru, manusia baru. Nah, manusia baru itu adalah tunduk mengikut Yesus yang ada di dalam roh kita. Jumpailah dia di dalam rohmu. Saudara-saudara, mari kita akan lihat lagi di dalam bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Saudara, Yesus itu adalah realitas. Dia adalah betul-betul
Dia itu Allah yang menjadi manusia. Ayat Yohanes pasal 4 ayat 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya. Perempuan ini orang Samaria. Orang Samaria itu punya 5 suami. Yang keenam bukan suaminya. Wah, hebat ya saudara ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Oh, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ini kata-kata daripada perempuan Samaria yang penyembahannya ada di Gunung Moria. Dia mengatakan demikian, dan ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang datang berkata-kata dengan engkau. Jadi Tuhan Yesus mau bilang, akulah benar yang kamu katakan, benar yang kamu katakan. Akulah Mesias, akulah Kristus. Akulah yang diurapi Allah, menjadi raja di atas segala raja. Kristus atau Mesias itu diurapi menjadi raja. Akan datang, apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ya, itulah sebabnya Tuhan Yesus beritahukan, kamu kalau nyembah jangan di Gunung Moria. Kalau kamu nyembah, jangan juga di Yerusalem. Tiba saatnya penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh manusia dan kebenaran. Ya, Yesus itu adalah realitas Allah. Dia sedang menyatakan kebenaran. Kalau nyembah dia, jangan nyembah di jiwa. Kalau nyembah dia, jangan nyembah di tubuh. Karena Allah itu tinggal di dalam roh kita. Ini kata Tuhan. Jangan kita anak Tuhan nyembahnya di tubuh. Menyembah pada tubuh. Karena dipikirnya Tuhan tinggal di tubuh. Atau saudara bilang, wah Tuhan ada di jiwa kita. Jadi saudara nyembah Tuhan ada yang di dalam jiwa saudara. Pikiran, perasaan dan kehendak saudara. Saudara, bukan. Tuhan juga bukan tinggal di Yerusalem. Tuhan juga bukan tinggal di Gunung Moria. Tetapi Tuhan tinggal di dalam rohmu. Wow. Lega saya. Lega saudara? Ya lega. Oh Tuhan tinggal di dalam roh kita. Ya. Nah saudara-saudara, mari kita akan lihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Ya. Dia adalah kebenaran. Dia katakan di sini di dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh. Sudah? Dan kebenaran. Ya. Kalau orang Samaria benar atau salah? Saudara, salah. Karena apa saudara? Dia amoral. Karena apa? Punya suami 5. Yang ke-6 bukan suaminya. Ya, mari saudara kita lihat di ayat 16 dan 18. Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah kemari. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar. Oh Tuhan Yesus luar biasa. Kan dia Allah saudara. Ya kan? Wanita ini bilang gak punya suami. Tapi Tuhan Yesus bilang, benar omongan kamu. Yang 5 suamimu itu, engkau sudah bersuami 5, tetapi yang ke-6 ini adalah bukan suamimu. Ya, jadi dikatakan
kepada wanita tadi, engkau benar dalam hal ini. Ya, saudara lihat, kalau engkau punya Yesus, engkau ikut Yesus yang ada di dalam rohmu, hati nuranimu tidak akan mempunyai suami 5 dan yang ke-6 bukan suamimu. Berarti kita hidup benar menurut standar Allah. Kalau orang yang sudah terima Yesus di dalam rohnya, saudara-saudara, hati nurani akan jelas berkata, ya, tidak seperti perempuan Samaria ini. Nah, saudara, tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu adalah realitas Allah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku ini jalan. Kebenaran aku ini benar. Ini kata Tuhan. Saudara lihat. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, ini Tuhan Yesus yang ngomong, saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah, aku ini aku, kata Tuhan Yesus. Jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Aku sebagai manusia yang Allah menjelma menjadi manusia. Jadi di sini saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu kebenaran. Yesus itu adalah realitas Allah. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kebenaran, realitas Allah. Realitas Allah yang hidup. Tetapi dia menjadi jalan supaya kita bisa bertemu dengan Allah Bapa. Allah Tritunggal kita, di mana Yesus menjelma menjadi manusia. Dia menyatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran, dia adalah realitas Allah. Haleluya. Ya. Saudara-saudara, jadi kalau kita menyembah Allah harus di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa, saudara? Bukan dengan amoral, tetapi dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yesus itu kebenaran, realitas Allah. Masing-masing kita punya kebenaran. Masing-masing pribadi kita punya kebenaran masing-masing. Masing-masing keluarga punya kebenaran masing-masing. Semua kita punya kebenaran masing-masing. Tiap-tiap suku punya kebenaran masing-masing. Tiap-tiap bangsa punya kebenaran masing-masing. Saudara, dan bangsa-bangsa mempunyai kebenarannya sendiri. Tetapi Allah punya kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Kebenaran itu apa? Yang dinyatakan, saudara-saudara, melalui dia benar dan dia itu tulus. Dia ngomong apa adanya. Dia benar. Dia penuh dengan kasih dan dia penuh dengan karunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita lihat, saudara-saudara, Yesus adalah kebenaran. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, kalau kita akan ketemu Tuhan, harus menyembah Dia. Kalau kita ketemu Tuhan, kita harus ketemu di dalam roh. Nah, kalau kita ketemu Dia di dalam roh, bertemu dengan roh Allah di dalam roh kita, saudara dan saya itu akan mengalami namanya, ku sungguh puas, puas dengan Yesus. Ku sungguh puas, puas dengan Dia. Ya. Apa saudara? Kalau engkau menguntak Allah dengan rohmu, ya, apa yang terjadi? Saudara akan mengalami keindahan. Saudara sama seperti minum air, puas. Ya. Jadi penyembahan menguntak Allah di dalam roh itu saudara akan minum air, mengalami kepuasan. Nah, waktu saudara puas itu baru namanya
menyembah. Nah, kalau saudara nyembah Tuhan, puas nggak rasanya? Kalau saudara nggak puas, berarti saudara datang kepada Tuhan bukan ke roh saudara, tetapi ke jiwa saudara. Jiwa ketemu jiwa. Jiwa ketemu tubuh. Jiwa ketemu Yerusalem. Jiwa ketemu Gunung Muria. Ya nggak puas. Saudara, jiwa kita harus mengontak Allah di dalam roh kita. Baru itu namanya saudara minum. Begitu saudara minum, saudara akan mengalami kepuasan. Saudara akan minum. Begitu saudara minum, saudara puas. Moral saudara akan jalan. Hati nurani saudara. Intuisi juga akan jalan. Ya. Jadi saudara-saudara, penyembahan kepada Allah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, saudara coba kita lihat, itu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. Keesokan harinya, Yesus melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, kalau engkau mengontak Allah dengan roh, kita akan menyembah Tuhan. Ya, kalau nyembah itu harus bawa persembahan, saudara. Di dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian baru juga sama, harus bawa persembahan. Jangan ngontak Tuhan tapi nggak ada yang dipersembahkan. Ya, ayo kita lihat. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Harus ada korban persembahan. Siapa yang jadi korban? Tuhan Yesus. Ya, yang jadi korban adalah Tuhan Yesus. Ya, mari kita akan lihat lagi di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Dan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yesus harus mati supaya kita tidak dipagut oleh ular, oleh iblis, oleh dosa. Ya. Jadi harus ada korbannya. Siapa korbannya, saudara? Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kita kalau datang kepada Allah, kita harus di dalam Yesus. Ya. Siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Saudara, roh saudara dan roh Tuhan berbaur menjadi satu. Ya. Siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh, berbaur. Ya, saudara. Kemudian kalau kita datang harus Yesus itu di dalam dan kita ada di dalam Yesus, artinya berbaur. Setelah itu saudara-saudara, apa yang harus kita buat saudara-saudara? Kita lihat bahwa Tuhan itu adalah sumber hidup kita. Tuhan yang ada di dalam roh adalah sumber hidup kita. Dia adalah roh pemberi hidup. Jadi saudara, hidup apa saudara? Hidup kekal. Mari kita lihat ayat yang terakhir. Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ke 15. Kita akan baca. Lalu datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 8, jawab murid-muridnya, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat 9, kata perempuan Samaria itu kepadanya, Mas,
Sakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang memberitakan kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 12, apakah engkau lebih besar dari bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya? Ayat 13, jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau saudara mau nyembah di Gunung Moria, atau nyembah di Yerusalem, atau kalau saudara mau menyembah, saudara kira Allah itu ada di dalam tubuhmu, Allah itu ada di dalam jiwamu, saudara akan tetap haus. Jawab Yesus kepadanya ayat 13, siapa saja minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14, tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, ia akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar pada hidup yang kekal. Jadi kalau Yesus engkau undang di dalam rohmu, dia adalah air itu, sumber air hidup itu. Dia adalah roh, sumber air hidup itu. Engkau minum, maka dari dalammu akan menjadi mata air memancar dalam hidupmu. Engkau tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Engkau akan terus mengalami sukacita. Engkau akan terus mengalami damai sejahtera. Engkau akan terus hidup di dalam kebenaran dalam hati nuranimu. Dan engkau akan terus mempunyai intuisi masa depan yang penuh harapan. Kemudian ayat yang ke-15, kata perempuan itu kepadanya, Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saudara, biarlah jiwamu engkau salibkan, tunduk untuk mengikut Yesus, apa yang ada di dalam rohmu. Yang terjadi adalah ada damai dan sukacita. Ada keintiman, ada sukacita, ada damai, ada keindahan. Di dalam hati nuranimu ada kebenaran, saudara-saudara. Dan di dalam intuisimu ada masa depan yang penuh harapan. Sangkal dirimu untuk ikut Yesus, supaya engkau dapat hidup bermoral dan masa depan yang penuh harapan. Mari kita tutup doa kita. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Urahase inoroso merasande kono gorose syukur. Panggil dia, Roh Kudus, undang dia masuk di dalam rohmu. Di sini Tuhan, Roh Kudus, aku tidak mengandalkan jiwaku, tetapi jiwaku mendukung Engkau yang ada di dalam roh kami. Karena kami mau mengikut Engkau, supaya kami mempunyai damai sejahtera, sukacita. Tidak saja di dalam roh kami, tetapi sampai kepada jiwa kami. Engkau akan menjadi orang-orang yang bermoral, dan kita semua akan mempunyai masa depan yang penuh harapan. Undang Yesus, angkat tanganmu,
Sambut dia. Ikuti dia. Bapa segala kasih dan Panggil dia. Kau Sambut dia. disini. Ayo sambut dia, saudara. Sambut dia. Sambut dia. Sambut jiwamu. Sambut dia. Dia ada di dalam rohmu. Sambut dia. Inorosende. Inako rahate. Noko inarase kihararaso. Bapa segala kasih dan Ayo saudara, angkat tanganmu. Kau disambut. Jangan andalkan jiwamu. Andalkan Tuhan yang ada di dalam rohmu. Dukung dia dengan jiwamu. Kau disambut. Bolehkah seseorang belajar? Harus. Asah pikiranmu, tapi tetap tunduk kepada Tuhan yang ada di dalam rohmu. Ikuti dia. Erasando, ikuti dia. Enarase, ikuti dia. Sambut desene. Ayo saudara, angkat hatimu untuk Tuhan. Roh Kudus, kau disambut. Ayo saudara, sambut dia dalam rohmu. Roh Kudus, kau disambut. Panggil dia. Bertatalah Engkau dalam roh kami Tuhan. Bapa segala kasih. Biarlah jiwamu tunduk kepada Tuhan yang ada di dalam rohmu, supaya jiwamu mengalami damai dan sukacita, supaya jiwamu mempunyai moral yang benar menurut Allah, supaya jiwamu mempunyai masa depan yang penuh harapan. Erase Segala kasih dan anugerah kau disambut desini. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, kau disambut di sini. Tuhan Yesus, kami sambut Engkau di dalam roh kami. Jiwa kami akan mengikuti Engkau. Kami akan menyangkal diri. Kami akan mendukung Engkau Tuhan. Di sini Bapa segala kasih dan anugerah kau disambut di sini. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya apa yang Kau katakan dapat kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila saudara mengalami kesulitan untuk melakukan seperti apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan, saudara boleh mengikuti Zoom pagi, siang, malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin.